dari sekian tahun yang lalu itu ternyata masih sangat relevan. Misalnya aja gini deh Prof, Mbak Rina, dan nanti Anda juga bisa ikut berkomentar ya, pemirsa Sapa Indonesia. Orang bilang, kok Indonesia katanya makin maju, tapi pendidikannya kok ya makin mahal, makin sulit dijangkau berbagai masyarakat, berbagai kalangan masyarakat. Gimana Prof? Iya, jadi memang salah satu konsekuensi dari upaya kita meningkatkan mutu secara nominal, perhitungannya memang akan ada biaya lebih tinggi. Ya, itu konsekuensi, karena perlu teknologi, ya, lalu perlu sumber daya manusia yang baik, perlu infrastruktur yang baik, mau nggak mau perhitungan ekonominya begitu. Hanya konteks pentingnya, poin tadi siapa yang harus menyediakan. Jangan sampai dorongan ke arah mutu tadi menyebabkan akses berkurang. Nah, ini agak bertolak belakang dengan apa yang sudah dilakukan oleh UNPAD nih. Di saat kita tahu bahwa pendidikan kedokteran mungkin untuk menempuh sekolah pendidikan kedokteran itu cukup mahal, ternyata sekarang digratiskan di UNPAD, begitu Prof? Betul, betul. Jadi konteksnya kembali, dalam hal menjaga mutu kami tetap jaga itu. Bahwa memang biaya pendidikannya, pengelolaan pendidikan tetap akan naik ini. Nah, hanya kembali, karena konteksnya akses harus terbuka, begitu. Apalagi dalam hal proses pendidikan kedokteran sekarang ini, kalau berbicara orang yang mampu membayar, itu cukup banyak, jarang bermasalah. Justru akibat ini yang dikhawatirkan, kenyataan di lapangan, kebutuhan distribusi dokter ini yang bermasalah sebetulnya. Maka upaya kami sebetulnya ingin mengembalikan marwah pengabdian ini. Jangan sampai karena aspek pembiayaan, orang menjadi enggan atau pendistribusian dokter ini terganggu nantinya. Tidak sampai ke pelosok begitu ya. Sampai titik distribusi itu apa yang dilakukan UNPAD? Kalau dokter, pendidikan dokternya gratis, kan makin banyak nanti nih orang yang menjadi dokter. Apalagi sampai ke spesialis gitu ya. Betul, betul. Nah, kami akan mulai, karena harus ada yang memulai. Bagaimana kita membangun suatu konsep sistem yang bisa diterapkan. Bahwa di tahap awal, ini dimulai dari upaya kami memenuhi kebutuhan dokter di Jawa Barat. Kenapa pilihannya Jawa Barat? Ini provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dan UNPAD lah ya. UNPAD lagi. Pajajaran kan di Bandung. Betul. Ya, wajar lah kalau kemudian Jawa Barat menjadi perhatiannya ya. Betul. Sehingga harapannya nanti di saat peserta didik ini, calon dokter, calon spesialis, dia bisa sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya, sehingga tidak merasa ada investasi. Kita wajar saja, realitasnya begitu. Orang kalau punya investasi berharap investasi cepat kembali. Ini yang sedikit banyak mengganggu marwah pengabdian dokter yang seharusnya. Gitu. Maka dengan cara seperti ini nanti kewenangan untuk dapat ikut mengatur distribusi ini di samping dengan otoritas pelayanan kesehatan, kami bisa memberikan bantuan tadi. Karena semua tenaga ini memang menjadi tenaga UNPAD dalam tanda petik. Sehingga UNPAD bisa menyumbangkan, memberikan sumbangsih dokter-dokter untuk Jawa Barat dan nanti makin luas lagi. Yang dokter-dokter ini punya mental pengabdiannya tinggi karena nggak buru-buru harus. Tidak investasi besar juga. Sekolah dokter gua mahal, gua ada spesialis, kemudian harus komersial atau apa dan segala macam. Nah, sisi lainnya sebetulnya dalam membangun sikap-sikap pengabdian tadi, kita pun harus realistis. Ini tidak hanya di aspek pembiayaan, tapi pada proses pendidikannya pun mereka harus mulai terpaparkan terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat. Karena pendidikan dokter itu khas, basisnya kebanyakan rumah sakit. Ya. Padahal masyarakat sesungguhnya yang harus dijaga adalah kesehatannya. Ada di masyarakat luas. Jadi sosialisasi untuk mereka menjaga kesehatan itu penting juga, begitu. Sejak awal proses pendidikan harus dipaparkan pada hal seperti itu, termasuk di daerah pinggiran. Saya berkeyakinan kok, mereka yang ingin jadi dokter ini, termasuk orang tuanya, itu pasti sudah muncul sikap-sikap, bibit-bibit pengabdian yang kuat. Nah ini kalau sejak awal dipaparkan. Kalau anak saya jadi dokter, anak saya jadi tentara, jadi polisi, ini mengabdi untuk negara. Mbak Rina, saya sih secara pribadi melihat apa yang dilakukan UNPAD nih luar biasa ya. Ki Hajar Dewantara Toronya masuk nih gitu. Mbak Rina sendiri, ini kan Mbak Rina dari pendidikan usia dini, SD, SMP, terus nanti menyambung ke kuliah gitu, ke perguruan tinggi. Bagaimana melihat upaya-upaya yang dilakukan UNPAD ini? Sekalian aja ini kan, sekalian ketemu nih. Bagaimana kemudian terhubung berbagai hal? Ya, memang saya setuju sekali ya mengenai
masalah pembiayaan itu kita harus melihatnya lebih kepada accessibility. Karena memang biaya untuk menghasilkan apapun yang berkualitas itu tentu memerlukan biaya. Tapi lagi-lagi siapa yang akan membiayai semuanya ini. Jadi dengan adanya yang dilakukan di Unpad ini, dengan adanya kemudian pengabdian bagaimana mesti kembali itu mendorong untuk supaya cita-cita ini bisa terwujud ya. Cuman kalau di pendidikan dari bawahnya ini akses itu tadi karena sekarang pemerintah masih terus struggling untuk meningkatkan kualitas karena accessibility untuk pendidikan berkualitas mungkin itu yang dipertanyakan karena kalau di pendidikan di bawah kan sudah gratis ya sekolah. Cuman bagaimana kualitas mutunya harus ditingkatkan terus. Jadi accessibility terhadap pendidikan yang berkualitas itu saya kan. Ingin bertanya juga nih sama Mbak Rina kan karena Mbak Rina juga praktisi di sini dalam usia dini juga dari usia 18 bulan kalau tidak salah ya udah bisa masuk ke sekolah atau preschool ini. Seberapa penting sih Mbak sebenarnya kalau dulu kita tahu mungkin anak-anak usia 4 tahun baru diperkenalkan dengan dunia pendidikan begitu. Nah, tapi saat ini kayaknya semakin instan orang ingin anaknya cepat sekolah. Itu entah karena kesibukan orang tuanya atau memang sebegitu pentingnya sekarang pendidikan sudah harus sejak dini. Sebagai praktisi bagaimana Mbak Rina? Ya sebenarnya 0 to 5 itu adalah golden age. Itu adalah brain development-nya itu ada untuk memasukkan akarnya gitu ya. Itu pengembangan otaknya itu terjadi di 0 sampai 5 tahun. Dan kalau kita bicara mengenai pengembangan karakter, yang duluan berkembang kan sebenarnya otak right hemisphere yang bertanggung jawab terhadap sosial dan emosional. Itu justru lebih dulu tumbuh di 0 to 5, 6, 7 untuk basisnya. Jadi foundationnya itu sebenarnya ada di early childhood, pendidikan usia dini ini. Nanti baru pada saat dia atasnya dia akan kuat secara karakternya. Ini betapa PAUD itu penting berarti ya juga untuk kalau saya disadari oleh orang tua. Ya kalau saya menggambarkan sebagai sebuah proses pendidikan yang ideal, kalau di universitas itu ujung-ujungnya orang sekolah untuk apa sih? Untuk mampu mengambil keputusan yang logis, keputusan yang etis, keputusan yang kreatif. Nah, waktu S1, S2, S3 harusnya dia mengambil keputusan berdasarkan konsep yang dia belajar. Jadi kalau ekonomi dia belajar cost and benefit, dia ngambil keputusan cost and benefit. Nah, di bawahnya itu adalah foundation of learning. Nah, preschool itu adalah karakter emosional, social emosional itu dibangun. Di situ ya? Nah, di SD basicnya, basic dari terminologi dan SD, SMP, SMA itu adalah thinking skills. Ini sesuai dengan brain development, brain process itu. Jadi penting gitu. Ya, oke. Mbak Rina sama Profesor Tri nanti kita akan sambung lagi sekaligus menerima telepon Anda kalau Anda ingin menanggapi juga memberikan pengalaman mungkin